Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nailatul Badriyah. Saya dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi guru yang di dalamnya membahas tentang modul 6. Apa saja sih pembahasan yang ada di dalam modul 6? Yuk sama-sama kita simak videonya. Nah, kita masuk pada materi pembelajaran modul 6 yaitu tentang pembinaan profesi guru. Apa saja sih pembahasan yang ada di dalamnya? Yaitu ada pengakuan dan penghargaan profesi guru. Apa sih pengakuan dan penghargaan profesi guru itu? Nah, mengingat peranan strategi guru dalam setiap upaya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, maka pengembangan profesionalisasi guru merupakan kebutuhan. Benar bahwa mutu pendidikan bukan hanya ditentukan oleh guru, melainkan oleh mutu masukan atau siswa, sarana, manajemen, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Akan tetapi, seberapa banyak siswa mengalami kemajuan dalam belajarnya, banyak tergantung kepada kepiawaian guru dalam pembelajaran siswa. Nah, kurang lebih seperti itu sedikit penjelasannya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan guru yang profesional paling tidak harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai komitmen dalam proses pembelajaran siswa. Yang kedua, menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara mengerjakannya. Yang ketiga, mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya. Yang keempat, merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya yang memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan keprofesionalismenya. Selanjutnya, secara sosiologis adanya pengakuan atau recognition terhadap suatu profesi itu pada dasarnya secara implisit mengimplikasikan adanya penghargaan, meskipun tidak selalu berarti finansial atau uang, melainkan dapat juga bahkan terutama mengandung makna status sosial. Tidak mengherankan karenanya banyak dari warga masyarakat terutama golongan menengah yang memandang bahwa menjadi seorang profesional itu merupakan dambaan yang sangat menjanjikan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru itu berhak 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Nah, yang ketiga, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Selanjutnya, kita simak ya. Yang kelima itu memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Nah, yang keenam memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Lanjut, yang ketujuh ada memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Dan yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Selanjutnya, yang ke-10 itu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan tentang pengakuan dan penghargaan profesi guru. Lanjut, kita masuk ke materi yang kedua. Yuk sama-sama kita simak lagi. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan kedua di dalam modul 6 ini ada strategi dasar pembinaan guru.
apa saja sih pembahasan yang ada di dalam strategi dasar pembinaan guru ini? Yuk sama-sama kita simak. Jadi, profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan itu, jelas kiranya bahwa profesional dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini, maka profesionalisasi guru atau pendidik merupakan suatu keharusan, terlebih lagi apabila kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu 1. Perkembangan iptek. 2. Persaingan global bagi lulusan pendidikan. 3. Otonomi daerah. 4. Implementasi kurikulum tingkat satuan kependidikan atau biasa disebut KTSPP. Selanjutnya, menurut Abin S. Maknun pada tahun 1996 menguraikan tugas, peranan, dan tanggung jawab LPTK, pengguna jasa guru, organisasi asosiasi profesi guru, serta guru dalam upaya mengembangkan profesi guru sebagai berikut, di antaranya A. Tugas, peranan, dan tanggung jawab LPTK dan lembaga lain yang relevan. Nah, fungsi lembaga pendidikan guru hendaknya tidak saja diperluas untuk memberikan pendidikan prajabatan kepada para guru, melainkan juga memberikan banyak sumbangan bagi pendidikan lanjutan mereka. Dengan demikian, lembaga-lembaga tersebut hendaknya memberikan pendidikan prajabatan dan pendidikan lanjutan. Lanjut yang B. Ada tugas, peranan, dan tanggung jawab pihak pengguna jasa guru. Nah, pengelola sistem pendidikan nasional bertanggung jawab atas kebijaksanaan nasional berkenaan dengan sistem pengembangan profesional tenaga kependidikan pada setiap cabang ilmu pengetahuan. Demikian juga UNESCO pada tahun 1977 nomor 207 merekomendasikan pemantapan pendidikan guru lanjutan atau Continuing in Service Education and Training yang diperlukan di semua jenjang atau tingkatan sistem, sejak pendidikan primer atau jenjang dasar hingga pendidikan tersier atau jenjang perguruan tinggi, termasuk juga pendidikan bagi orang dewasa, harus didukung oleh banyak usaha pejabat yang berwenang di bidang pendidikan. Usaha semacam itu mencakup analisis kuantitatif mengenai keadaan atau penyiapan dan kebutuhan guru atau tenaga kependidikan di suatu negara, dan juga pelaksanaan perencanaan nasional atau regional di wilayah atau daerah pendidikan lanjutan bagi para guru atau tenaga kependidikan. Nah, seperti itu sedikit penjelasan yang direkomendasikan dari UNESCO. Lanjut yang C, ada tugas, peranan, dan tanggung jawab organisasi asosiasi profesi guru. Nah, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Adapun wujud wadah ikatan profesi tenaga kependidikan termasuk secara umum dan formal, model dan bentuk telah didiskusikan pada bab terdahulu. Ada yang bersifat generik atau mencakup semua jenis kategori tenaga kependidikan, dan ada yang bersifat spesifik atau berkenaan dengan salah satu jenis dan strata kependidikan tertentu, yang secara internasional telah dikenal sejumlah organisasi asosiasi seperti ikatan, himpunan, persatuan, dan lain sebagainya, tenaga guru yang bersifat spesifik. Baiklah, cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasannya teman-teman, karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.